Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan tentang apa sebenarnya arti bandar dalam screener saham. Ini karena banyak yang bertanya tentang bandarmologi. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe yang letaknya di home channel Saham Hijau. Siapa tahu bisa membantu. Kita terlebih dahulu pahami tentang screener saham ya, terutama dari sisi bandarmologi. Itu akan menemukan seperti ini. Saya pernah menggunakan aplikasi premium bandar detektor, juga hampir mirip lah. Kalau ini Stockbit ya, itu polanya ada top 1, top 3, top 5, ada average, kemudian ada volume, ada persentase, ada rupiah atau nilai uangnya, kemudian ada keterangan akumulasi atau distribusi. Nanti akumulasinya ada big, small, distribusi juga sama, big, small atau netral. Ya sama, ini juga seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda bertanya average ini apa, berarti rata-rata. Ya, kalau rata-rata distribusi berarti mayoritas distribusi. Kalau average-nya netral berarti rata-rata netral. Nah, apa sebenarnya arti bandar dalam screener? Bandar detektor itu adalah kalau misalkan top 1 itu berarti kode brokernya. Ya, ini IF berarti. Kalau top 3 berarti IF, BK, ZP. Kalau dalam screener seperti ini. Top 5 berarti IF, BK, ZP, YP, AK. Kalau average berarti rata-rata semua. Ya, ini kan berbicaranya dinilai dari volume, rupiah, dan persentase kan. Nah, kalau misalkan ini ya, top 1 small accumulation berarti selisih antara yang akumulasi dengan yang distribusi itu tidak begitu besar dibandingkan total nilainya. Jadi ini berbanding ini kan hanya selisihnya sekitar 11 ya. 11. Jadi itu belum tergolong big accumulation. Ya, ini kan lebih besar. Jadi kalau ciri bandar itu ya, yang disebut bandar ya yang big accumulation. Nah, kita hanya analisa big accumulation atau big distribution. Kalau small berarti tanda-tanda. Ya, sekali lagi kalau small berarti tanda-tanda. Kalau netral berarti belum ada tanda. Nah, kalau misalkan top 1 small accumulation ya masih belum, hanya ada tanda-tanda aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, mari kita lihat kalau big accumulation itu artinya yang akumulasi nomor 1 kan top 1 ya, yaitu ZP itu jauh lebih besar daripada yang distribusi nomor 1, yaitu PD. Anda bisa lihat ada 404 miliar dibandingkan 1,1 triliun. Itu berarti 2 kali lipat lebih. Disitulah disebut dengan big accumulation. Ya, jadi kita basisnya kode broker. Misalnya Anda bertanya, di dalam kode broker itu kan banyak personal yang bertransaksi. Iya, tapi kalau mayoritas di situ beli berarti ya sederhananya seolah-olah di situ tergerak semuanya. Nah, maka disebut dengan top 1 ya. Top 1-nya inilah kita sebut dengan bandar ya. Nah, bandar utama letaknya di mana? Yaitu di top 1. Kalau top 1 accumulation itu berarti tandanya dorongan belinya kuat. Kita kalau basisnya bandarmologi ya berarti beli. Ya, jadi seperti ini. Nih, Anda bisa lihat top 1 big accumulation karena akumulasinya sangat besar. Itu berarti sudah ada pondasi yang kuat. Top 1 itu pondasi yang kuat. Jangan lihat average-nya dulu, jangan. Harus, kalau menurut kami ya, ini kan versi Saham Hijau, itu harus ada pondasi top 1-nya itu yang big accumulation. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, arti top 3 bandar itu bagaimana? Nah, top 3 itu kan berarti ZP, AK, BK. Yang di sini ya, kita melihat dari kasus yang ada di saham ini. Jadi, ini berarti tiga-tiganya
itu big accumulation yang petanda berbanding yang jualan ini jauh lebih besar. Ini 276 banding 456, 278 banding 664, 404 banding 1,1 triliun. Ini kalau sudah seperti ini menurut kami ya sudah lebih lagi sebuah tanda bahwasanya kita sebagai retail ngikut aja lah. Sederhananya seperti itu. Nah, top 3 berarti sudah grup, bandanya itu grup. Kalau udah grup itu enak. Ya, ini kan berdasarkan kode broker. Ya, kalau udah top 3 accumulation udah beli. Ya, tapi perlu diingat sekali lagi. Kalau top 1-nya tidak, ya menurut kami wait and see. Ya. Nah, jika average accumulation tapi top 1-nya tidak ada, apakah bagus? Contoh ini nih. Ini saham ini secara akumulasi top 3 itu big accumulation karena average ya. Ini kan terlalu jauh selisihnya. Nah, kalau average dibanding 3 average ini maka big accumulation. Ya, tapi top 1-nya small accumulation kalau versi kami itu berarti tidak bagus. Tidak bagus artinya pondasinya belum ada. Ya, pondasinya supirnya belum ada, istilahnya seperti itulah. Kalau tidak bagus, kalau kami biasanya belum berani untuk istilah katanya masuk betul-betul itu belum berani. Nah, ada pertanyaan lagi, jika top 1 distribution apakah boleh masuk? Top 1 distribution contohnya ini nih. Ini RX buang sangat banyak, hampir 3 kali lipat lebih ya. Itu buang sangat banyak dibanding YU. Ya. Ini berarti tekanan jualnya tinggi. Saran kami jangan sekali-kali ya masuk di situ. Berat karena saham sekali lagi berbasis supply and demand. Nah, kalau bahkan ini ya bandar utama keluar ya, yang tadi top 1, bagaimana kalau top 3? Jadi top 3 itu ini 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 keluar bersama-sama dalam jumlah yang sangat besar. Itu juga sama, jangan masuk udah. Ya, top 3 keluar udah berat. Harus transaksinya harus kuat, kecuali kalau saham aktif banget ya. Itu masih ada fluktuasinya lah. Kalau bukan saham aktif itu sekali udah jatuh udah akhirnya mati suri nantinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jika netral gimana? Netral itu kondisi seperti ini. Ya. Netral AK, ZP hampir seimbang, AZ, MG hampir seimbang. Ini semua ini top 5 netral. Ya, DR, PD. Ingat ya, netral itu berarti selisih antara jual beli sangat tipis sekali. Ini kan 2,6 banding 2,1. Kalau small itu ada selisihnya, tapi tidak sampai berlipat-lipat. Nah, kalau netral bagaimana kita? Kita wait and see. Ya, netral itu wait and see. Kenapa? Karena netral itu tandanya ada yang posisi, kalau sahamnya lagi turun, mereka posisi nunggu jenuh jual. Kalau ada saham yang trennya naik, wait and see itu berarti sahamnya itu nunggu jenuh beli. Kalau beli kan turun itu. Kalau jenuh jual nanti akan naik. Ya, ini udah wait and see aja dulu. Ini mau kemana saham ini arahnya. Jadi seperti itu, nanti satu waktu kita jelaskan bagaimana mengombinasikan antara bandar detektor ini dengan candlestick atau analisa teknikal. Itu jauh lebih menarik lagi menurut kami. Jadi sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan cantumkan aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.